Sembodo pun menjelaskan bahwa dirinya datang atas perintah Ajisaka untuk mengambil pusaka tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Bintang, biasa dipanggil B. Oke, kali ini semoga kalian nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, kali ini gue akan menceritakan tentang legenda dan sejarah kerajaan di tanah Jawa. Oke, sebelum kalian penasaran, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita sikat. Nah, pada zaman dahulu kala, sebelum ada peradaban dan tata krama dikenal luas, tanah Jawa adalah negeri yang masih liar. Hutan lebat dan gunung-gunung menjulang menutupi wilayah itu. Dihuni oleh manusia, makhluk halus, binatang buas, dan sebagainya. Tanah ini diperintah oleh seorang raja kejam dan sakti bernama Prabu Dewata Cengkar, yang konon bukan manusia biasa, melainkan titisan raksasa. Ia dikenal sebagai pemakan daging manusia, atau bisa disebut kanibal lah ya. Dan setiap hari memerintahkan rakyatnya untuk mempersembahkan satu jiwa manusia sebagai santapan mereka. Ketakutan, penderitaan menyelimuti seluruh negeri Pulau Jawa. Tak ada yang berani melawan karena Dewata Cengkar memiliki kesaktian luar biasa. Dan di tengah perjalanan itu datanglah seorang pahlawan yang bernama Ajisaka. Ajisaka dikenal sebagai pahlawan yang lumayan sakti sih. Nah, di tempat yang jauh di negeri bernama Bumi Medang Kamulang, hiduplah seorang pemuda sakti mandraguna bernama Ajisaka. Ia bukan hanya gagah, tampan, tapi juga bijaksana dan menguasai banyak ilmu, baik ilmu kanuragan atau bisa disebut kesaktian, maupun ilmu tata pemerintahan. Mendengar kabar bahwa tanah Jawa sedang dikuasai oleh Raja Lalim yang makan manusia, kanibal lah ya, Ajisaka merasa terpanggil untuk turun tangan. Ia percaya bahwa tanah Jawa bisa menjadi negeri yang makmur dan beradab. Sebelum berangkat, Ajisaka memanggil dua sahabatnya. Yang satu namanya Dora dan yang kedua Sembodo. Mereka telah mengabdi sejak lama dan dikenal karena kesetiaan dan keberaniannya. Lalu Ajisaka berkata, "Wahai Dora dan Sembodo, aku akan berangkat ke tanah Jawa untuk menumpas kejahatan. Aku titipkan pusaka sakti ini kepada kalian. Jangan pernah kalian memberikannya kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang datang memintanya." Lalu mereka berdua membungkuk hormat dan bersumpah untuk memegang amanat itu dengan sekejap jiwa dan raga mereka. Setelah berpamitan dengan mereka berdua, Ajisaka pun langsung pergi menuju titik lokasi. Seling berselangnya waktu, akhirnya Ajisaka pun tiba di titik lokasi dan langsung menemui Dewata Cengkar. Ajisaka langsung membuat kegemparan. Ia menantang Dewata Cengkar. Banyak orang mengira ia hanya pemuda nekat yang akan segera binasa, tapi mereka keliru. Ajisaka pun langsung menggunakan kecerdasannya. Ia menghadap raja dan meminta sebidang tanah seluas sorban. Seluas sorban itu sorban yang biasa dipakai di kepala itulah ya. Raja yang angkuh
menertawakannya. Hahaha. Tak menyangka bahwa sorban Ajisaka bisa menjadi sangat panjang dengan ilmu kesaktiannya. Setelah sorban dibentangkan dan membelit tubuh sang raja, Ajisaka menggunakan untuk menjatuhkan Dewata Cengkar ke laut. Konon, raja yang kalah itu berubah menjadi buaya raksasa atau naga laut dan menghilang di Samudra Selatan. Rakyat bersorak gembira. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun mereka merasakan kelegaan dan harapan untuk kebebasan mereka. Ajisaka diangkat oleh rakyat tanah Jawa menjadi raja di tanah tersebut. Ia mulai menyusun pemerintahan yang tertib dan adil. Yang adil lah ya, gak kayak di negeri kita. Ia memperkenalkan ilmu pengetahuan, hukum, serta tata krama. Tanah Jawa pun berubah menjadi negeri yang maju, aman, damai, tenteram. Namun, di tengah kesibukan pemerintahan Ajisaka teringat oleh pusaka saktinya yang dititipkan oleh kedua saudaranya, yaitu bukan saudara pengikut setianya, yaitu Dora dan Sembodo. Maka ia memerintahkan Sembodo untuk kembali dan mengambil pusaka tersebut. Sembodo pun kembali ke tempat semula, di mana Dora masih setia menjaga pusaka. Sembodo pun menjelaskan bahwa dirinya datang atas perintah Ajisaka untuk mengambil pusaka tersebut. Namun, Dora menolak. Dora berkata, "Maafkan aku, Sembodo. Perintah dari Raden Ajisaka sangat jelas. Pusaka ini hanya boleh diserahkan langsung kepada beliau, bukan kepada utusannya siapapun dia." Sembodo pun bersikukuh. Aku, Sembodo, adalah abdi beliau, dan aku datang dengan titah langsung perintah dari Tuan Ajisaka. Aku juga tahu betul betapa pentingnya pusaka ini. Maka, percayalah pada omonganku. Namun, Dora tidak percaya sedikit kata yang dikeluarkan oleh Sembodo. Mereka berdua adalah abdi setia. Keduanya sangat patuh terhadap titah Ajisaka. Tak satu pun mau mengalah karena mereka sama-sama benar. Pertikaian mulut berubah menjadi adu kesaktian. Bisa dibilang salah paham ya, karena dia saling setia. Pertarungan pun terjadi, langit menjadi gelap, bumi mengguncang, mereka bertarung habis-habisan. Sama-sama sakti dan tangguh, keduanya akhirnya gugur dalam pertarungan, tewas di tempat yang sama, di pohon besar tempat pusaka itu disembunyikan. Ketika Ajisaka datang dan melihat jasad kedua abdinya, ia menangis. Ia tidak pernah menyangka bahwa kesetiaan mereka justru menjadi penyebab kematiannya. Lantas Ajisaka pun berkata, Wahai Dora, wahai Sembodo, kalian adalah lambang kesetiaan dan pengabdian sejati. Tapi kesalahpahaman telah merenggut nyawa kalian. sebagai bentuk penghormatan dan kenangan abadi, Ajisaka menciptakan sistem aksara yang terdiri dari 20 huruf yang hingga kini dikenal sebagai aksara Jawa, dengan susunan kisah dua abdi, yaitu Hanacaraka yang artinya ada utusan, Datasawala saling berseteru karena perintah, pada jayanya sama-sama kuat dan sama-sama sakti, Magabatanga
mati bersama, tanpa menang, tanpa kalah. Ajisaka bukan hanya tentang seorang raja sakti yang menumpas kejahatan, yang menumpas ketidakadilan, tapi juga tentang kesetiaan, ketaatan, dan tragisnya kesalahpahaman. Dora dan Sembada menjadi simbol dari pengabdian total, namun juga pengingat bahwa ketaatan harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Legenda ini hidup hingga kini dalam bentuk aksara Jawa yang bisa kalian pelajari di bahasa Jawa bagi kalian yang ada di tanah Jawa, yang tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai penanda sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa. Berikut adalah legenda tentang kisah Ajisaka. Sedih sih, tapi kesetiaan luar biasa. Hingga terjadi salah paham, mereka rela mengorbankan dirinya demi kesetiaan dan kepercayaan mereka terhadap Ajisaka. Oke, itu adalah legenda Ajisaka di tanah Jawa. Kisah ini bisa cerita rakyat, mitos, dan lain-lain. Ini sesuai dengan kepercayaan kalian. Mau percaya tidak, silahkan. Sekian dari saya, itu adalah cerita singkat tentang Ajisaka. Jangan lupa berikan saran, kritik, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya kalian, biar kalian tidak ketinggalan konten-konten cerita rakyat berikutnya. Oke, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.